Apakah kamu pernah merasa bahwa otakmu sudah rusak karena kecanduan PMO, porn masturbasi orgasme, sehingga sulit untuk kembali normal? Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang kemampuan luar biasa otak kita untuk beradaptasi, menyembuhkan dan membangun kembali dirinya melalui konsep neuroplastisitas. Kita semua tentu pernah mendengar istilah neuroplastisitas. Namun, apakah kamu tahu bahwa otak yang sempat terpengaruh oleh kebiasaan buruk sekalipun masih memiliki peluang untuk pulih? Dalam video ini, aku akan membagikan penjelasan ilmiah yang mudah dimengerti, serta beberapa strategi praktis yang bisa kamu terapkan untuk membantu otakmu kembali sehat. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami dulu apa itu PMO dan bagaimana kebiasaan ini dapat mempengaruhi otak kita. PMO merupakan akronim dari pornografi, masturbasi, dan orgasme. Kebiasaan ini ketika dilakukan secara berlebihan bisa mengubah pola kerja otak. Otak kita menghasilkan zat kimia seperti dopamin yang memberikan perasaan reward atau kenikmatan. Namun, jika rangsangan berlebihan terus-menerus terjadi, otak bisa terbiasa dan akhirnya mengalami penurunan sensitivitas terhadap dopamin. Akibatnya, kamu akan merasa sulit mendapatkan kepuasan dari aktivitas lain yang sebenarnya jauh lebih bermakna dan produktif. Penelitian dari National Institute on Drug Abuse, NIDA, menunjukkan bahwa kecanduan perilaku, termasuk kecanduan PMO, memiliki mekanisme yang mirip dengan kecanduan zat. Walaupun tidak melibatkan zat kimia eksternal, namun pola perilaku ini tetap bisa mengganggu keseimbangan neurokimia otak. Hal ini dapat menyebabkan gejala penarikan withdrawal ketika mencoba berhenti dan menimbulkan kecenderungan untuk kembali ke kebiasaan lama karena otak merindukan sensasi kenikmatan yang pernah dialaminya. Penting untuk diketahui bahwa dampak kecanduan PMO tidak hanya soal otak yang rusak, tapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku, penurunan motivasi, dan bahkan gangguan dalam kehidupan sosial serta emosional. Dengan pemahaman ini, langkah pertama menuju pemulihan adalah menyadari bahwa kamu memiliki kendali untuk mengubah pola kebiasaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana otak kita bisa berubah atau beradaptasi kembali meskipun sempat terdampak kebiasaan buruk. Disinilah konsep neuroplastisitas berperan. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk merombak dan menyusun ulang jalur-jalur neural alias koneksi-koneksi otak, seiring dengan perubahan pengalaman dan latihan yang kita lakukan. Buku fenomenal The Brain That Changes Itself karya Norman Doidge sudah banyak membuktikan bahwa otak manusia tidak statis, bahkan setelah mencapai usia dewasa, otak masih mampu belajar, beradaptasi, dan memperbaiki dirinya sendiri. Studi-studi modern juga mendukung hal ini. Penelitian oleh Cobb dan Gibb misalnya menunjukkan bahwa dengan latihan yang konsisten dan perubahan lingkungan yang mendukung, otak kita dapat menciptakan jalur neural baru. Artinya, meskipun otak sempat terbiasa dengan rangsangan yang berlebihan dari PMO, dengan kesungguhan dan pendekatan yang tepat, jalur-jalur tersebut bisa diubur dan digantikan dengan koneksi yang lebih sehat dan produktif. Bayangkan saja otak kamu seperti taman yang dulunya dipenuhi gulma. Dengan perawatan dan penanaman tanaman baru, lambat laun gulma bisa tertutup oleh tanaman yang lebih subur dan indah. Begitu pula dengan otak kamu, di mana kebiasaan lama yang merusak bisa dikalahkan dengan pola pikir dan aktivitas baru yang lebih positif. Selain itu, penelitian terbaru dari berbagai institusi ternama juga menekankan peran aktif kita dalam proses pemulihan ini. Aktivitas seperti olahraga, meditasi, dan latihan kognitif terbukti meningkatkan neurogenesis, proses penciptaan neuron baru yang sangat krusial dalam memperbaiki struktur otak yang terganggu. Setelah memahami bahwa otak memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, sekarang mari kita bahas strategi praktis yang bisa kamu terapkan untuk membantu otakmu kembali sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba. 1. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan di sekitar kita sangat mempengaruhi kebiasaan. Mulailah dengan mengatur ulang lingkungan digital dan fisik kamu. Hindari akses mudah ke konten-konten yang memicu kebiasaan PMO, dan gantilah dengan aktivitas yang membangun, misalnya membaca, belajar hal baru, atau mengikuti komunitas yang mendukung pemulihan. 2. Rutin berolahraga dan meditasi. Aktivitas fisik tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga untuk otak.
Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang produksi hormon yang mendukung pertumbuhan neuron baru. Meditasi di sisi lain dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Penelitian dari Harvard Medical School mengungkapkan bahwa meditasi rutin mampu meningkatkan konektivitas otak dan mengurangi gejala kecanduan. 3. Bangun kebiasaan positif. Secara bertahap mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan positif memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan langkah demi langkah. Mulailah dengan menetapkan target harian yang realistis. Misalnya, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menonton konten tidak produktif dan menggantikannya dengan aktivitas kreatif atau edukatif. Jika kamu pernah merasa frustasi karena kebiasaan lama masih menghantui, ingatlah bahwa otak kamu sedang berproses dan setiap usaha kecil tetap berarti. Keempat, coba teknik Cognitive Behavioral Therapy, CBT. CBT adalah salah satu metode psikoterapi yang telah terbukti efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku negatif. Dengan bimbingan profesional, kamu bisa mempelajari cara mengidentifikasi dan mengganti pikiran-pikiran yang memicu keinginan untuk melakukan PMO dengan pikiran yang lebih konstruktif. 5. Aktifkan sisi kreatif dan belajar keterampilan baru. Salah satu cara terbaik untuk melatih ulang otak adalah dengan belajar hal baru. Entah itu bermain alat musik, menggambar, atau menekuni hobi yang selama ini tertunda, aktivitas ini membantu menguatkan jalur neural baru yang lebih positif. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, kamu tidak hanya membantu otak untuk pulih, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingat, pemulihan adalah proses yang membutuhkan waktu dan ketekunan. Jangan mudah menyerah jika dalam beberapa waktu hasilnya belum terlihat secara drastis. Perjalanan menuju pemulihan tidak selalu mulus. Ada kalanya godaan lama kembali menghampiri dan kamu merasa frustrasi karena usaha keras tampak sia-sia. Di segmen ini aku ingin mengajak kamu untuk memahami bahwa setiap proses perubahan pasti memiliki tantangan. Pertama, penting untuk memahami bahwa setiap kemunduran adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan menganggapnya sebagai kegagalan, tapi sebagai sinyal bahwa kamu masih dalam proses adaptasi. Catat setiap kemajuan sekecil apapun dan rayakan setiap pencapaian. Kedua, cari dukungan dari lingkungan sekitar. Bisa jadi dengan berbicara pada teman, bergabung dalam komunitas online yang memiliki tujuan serupa, atau bahkan berkonsultasi dengan profesional. Dukungan sosial sangat berperan penting untuk menjaga semangat dan mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Terakhir, buatlah jurnal perjalanan pemulihanmu. Tuliskan setiap perasaan, tantangan, dan kemenangan kecil yang kamu raih. Dengan begitu, kamu bisa melihat sejauh mana perjalanan yang telah kamu tempuh dan mendapatkan motivasi untuk terus maju. Ingat, otak kita memang memiliki keajaiban untuk berubah selama kamu memberikan waktu dan perhatian yang cukup. Jadi, sobat, walaupun kecanduan PMO sempat mengubah cara kerja otak dan merusak keseimbangan emosional, kabar baiknya adalah otak kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Melalui pemahaman tentang neuroplastisitas dan penerapan strategi pemulihan yang konsisten, kamu memiliki kesempatan nyata untuk mengembalikan otakmu ke kondisi optimal. Ingat, proses pemulihan membutuhkan komitmen, kesabaran, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, dan teruslah berusaha untuk menciptakan kebiasaan positif yang mendukung perubahan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan informasi ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, perjalanan untuk menjadi lebih baik dimulai dari langkah kecil hari ini.